Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak, pagi, Pak. Ya, saya share dulu ya. Udah kelihatan ya siarannya ya? Iya Pak, sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mulai belajar mengenai audit trail ya, kemudian real time audit sama forensik. Forensik ini digital forensik sih. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan CIA triad kemarin. Kalau CIA triad kemarin kan dari sisi ininya ya, apa impact-nya gitu ya, yang harus kita perhatikan ketika kita menyusun sebuah information security system gitu ya. Nah, audit trail ini akan mendukung dari information security sistemnya itu gitu. Oke, audit trail ya. Audit trail merupakan salah satu fitur dalam suatu program yang mencatat semua kegiatan yang dilakukan tiap user dalam suatu table log secara rinci. Audit trail secara default akan mencatat waktu, user, data yang diakses, dan berbagai jenis kegiatan. Ya, jadi jangan bingung dulu. Kalau audit trail itu tuh sebenarnya, misalkan ya, kita punya program nih, bikin program website ya. Terus anggaplah website sederhana deh. Website sederhana misalkan kita punya website company profile gitu ya, di mana di situ kita bisa masukin misalkan nambah artikel gitu ya, nambah jadwal gitu. Terus nambah user. Nah, fungsi dari audit trail itu apa? Adanya audit trail ya. Itu gini, jadi setiap kali ada transaksi itu bukan uang maksudnya ya, transaksi data gitu. Misalkan ada orang yang login, nanti dicatat gitu. Terus ada orang yang bikin artikel, dicatat. Ada orang yang komen, dicatat ya. Terus dihapus, diupdate, terus juga dicatat. Nah, itu adalah pengertian dari audit trail. Jadi intinya eh, bisa sebuah program, bisa juga sebuah trigger dari database di mana semua kegiatan, semua transaksi, baik itu create, read, update, delete itu akan dimasukkan ke dalam suatu data log gitu. Nah, ini ya cara kerjanya itu ada dua. Yang pertama ya, menyisipkan perintah penambahan record di tiap query insert, update, delete. Jadi misalkan codingan ya, nih ada codingan misalkan. Pertama insert table berita gitu ya. Nah nanti biasanya di yang di cara pertama itu nanti akan ada query keduanya. Query keduanya yaitu memasukkan informasi bahwa user A, gitu ya, misalkan user A, kemudian tanggal sekian, jam sekian melakukan insert berita baru misalkan gitu. Nah, itu menambahkan pemrogramannya ya. Query-nya jadi nambah ada dua. Selalu ada dua. Update berita gitu juga. Ketika udah selesai update, nanti akan ada log-nya lagi. Terus kalau ada update kedua, artinya kalau ada update kedua itu log-nya bukan berarti menghapus log yang update pertama, tapi nambah. Jadi nambah keterangan gitu. Jadi misalkan update jam 1 ngerubah judul, nanti ada lagi update kedua ngerubah isinya misalkan kayak gitu. Terus yang kedua itu dengan memanfaatkan fitur trigger pada DBMS. Nah, kalau di DBMS itu ya ada fitur yang namanya trigger itu otomatis. Jadi kita nggak perlu ngoding lagi, kita tinggal setting aja. Misalkan kalau ada kita tinggal bikin query sekali aja gitu ya. Kalau ada fungsi update, delete, create, maka tuliskan kejadiannya gitu ya, atau kronologisnya, atau datanya yang dirubah tuh apa, dari apa ke apa. Itu bisa menggunakan fitur trigger pada DBMS. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya biasanya orang mengira itu
fungsinya ya buat si admin aja gitu ya. Ternyata enggak, fungsinya itu cukup banyak sih. Bahkan yang harusnya paling sering kenapa dipakai itu ya karena dari adanya compliance and data protection. Compliance itu sejenis kepatuhan ya. Jadi kepatuhan terhadap regulasi gitu ya. Kalau di Indonesia kan ada regulasinya, misalkan dari BSSN gitu ya, untuk terkait penyelenggara sertifikat elektronik yang dulunya Kominfo yang megang, sekarang di BSSN. Terus bisa juga kepatuhan terhadap OJK ya, kalau itu adalah perusahaan-perusahaan yang terkait dengan fintech, finance teknologi gitu. Terus atau kepatuhan terhadap Bank Indonesia. Nah, kalau Bank Indonesia biasanya terkait dengan sistem perbankan, payment gateway gitu ya, itu masuk ke dalam BI. Nah, terus ada lagi turunannya. Jadi misalkan OJK nanti punya syarat lagi harus misalkan, bukan misal ya, OJK harus perusahaan harus mematuhi atau memiliki sertifikasi ISO 27001 gitu ya. Nah, itu turunannya berarti dari OJK nanti harus punya ISO 27001. Nah, itu berlaku juga untuk di Indonesia. Terus apa? Biasanya sih kalau misalkan nggak patuh ya terhadap OJK, maka nanti OJK bisa mengambil surat izin usahanya ya. Jadi bisa, tapi nggak langsung diambil. Jadi biasanya itu setelah perusahaan mendaftar itu sama OJK biasanya dikasih waktu lah, dikasih waktu mungkin sekitar 1 tahun lah. 1 tahun untuk merapihkan dari sisi keamanan si perusahaan itu gitu. Kalau udah rapi, udah punya sertifikat, tinggal diajuin ke OJK. Gitu juga untuk yang BI. Kalau BI atau perusahaan terkait keuangan ya biasanya dia lebih strict lagi itu PCI DSS ya, nggak ISO doang. Jadi ada PCI DSS juga. Karena di situ akan megang banyak identitas ya. Di DSS itu jauh lebih kompleks sih. Skop dari apa yang harus diamankan sebuah perusahaan itu jauh lebih kompleks, bisa dari external facing ya, public facing, ataupun internalnya juga gitu. Kalau misalkan kita cuma punya website ya, mungkin kalau ISO cukup kita yang panas sih yang diakses oleh publik. Terus habis itu kita akan cek websitenya, terus kita juga akan ngecek bagian misalkan adminnya udah selesai ya. Nah, kalau bisa diakses enggak, mau webnya, mau itu adminnya, API-nya, terus infrastrukturnya, sampai di dalam-dalamnya ya, termasuk routernya, firewall-nya gitu. Nah, itu harus diberikan semacam jaminan ya, jaminan telah dilakukan misalkan VA atau pentest dengan standar tertentu gitu. Nah, itu keuntungan pertama dari audit trail, di mana perusahaan itu bisa bisa menjadi patuh terhadap suatu regulator atau regulasi. Kemudian ada information security, keuntungannya tracing business process and providing anomaly detection and prevention. Ya, jadi dengan adanya audit trail ini si sysadmin ya atau orang yang di belakangnya lah ya, atau mungkin bisa juga orang security-nya akan sangat terbantu ketika misalkan ada transaksi yang nggak wajar gitu ya. Nah, itu bisa di tracing lewat audit trail ini dari lognya, semacam itu. Terus kalau di Tokopedia itu jangan salah kalau misalkan ada percobaan fraud gitu. Fraud itu penipuan tapi bukan dari sisi hacking ya, tapi dia lebih sisi menyalahgunakan fitur ya. Contoh deh, pasti banyak deh toko-toko baru gitu ya. Toko baru terus baru bikin di Tokopedia biar rame, dia beli sendiri gitu ya. Dia beli sendiri terus dia rating sendiri itu tujuannya kan buat ningkatin kepercayaan ya. Ya walaupun sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya, karena di kehidupan nyata juga banyak kan yang orang kayak gitu buka rumah makan, orang-orang saudara atau teman-temannya disuruh ngumpul di situ makan gitu ya. Sama persis sih di toko online ini.
Cuman hal tersebut kadang bisa disalahgunakan, misalkan gara-gara mungkin dulu ya pernah kasus penggunaan voucher gitu. Gimana kalau kita pakai voucher nanti kita dapat keuntungan, nah itu dipakai dijual sendiri, dibeli sendiri gitu. Nah itu nanti akan masuk ke dalam detection-nya gitu, di dalam detection karena di lock semua maka akan kelihatan anomalinya gitu. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya biasanya nanti dinonaktifkan sih tokonya. Kemudian log aggregation that captures all business related activities from all system making fraud investigation easy ya. Ini yang tadi sudah saya bilang ya. Terus digital forensic, every incident can be tracked down ya. Misalkan tiba-tiba websitenya ngedown gitu ya. Kalau kita nggak punya log, maka kita akan buta banget sih. Ini kenapa tadi ngedownnya ya? Kita cuma bisa ngidupin lagi, ntar tiba-tiba mati lagi gitu. Kita nggak, tanpa kita tahu root cause-nya, penyebab akar masalahnya tuh di mana. Tapi kalau kita semuanya udah kita nyalain lognya ya, baik itu dari log database-nya, log aplikasinya gitu ya, itu paling tidak kita ada petunjuk lah. Misalkan sebelum shutdown itu database ngirim sinyal apa gitu, errornya itu apa. Nah dari situ kita baru bisa memperbaiki dengan tepat sasaran. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa, susah banget gitu. Lalu ability to identify both fraud and process irregularities that need attention. Internal fraud. Nah kalau internal fraud ini lebih ke buat mencari bukti ya. Internal fraud itu ya berarti dilakukan oleh kalangan internal perusahaan. Ya anggaplah misalkan flash sale gitu ya. Kalau kita flash sale kan kadang kita suka curiga kan. Ini kita nggak pernah dapat, jangan-jangan orang marketplace-nya sendiri nih yang main nih. Dia bikin flash sale dia sendiri yang menangin karyawan-karyawannya gitu kan. Nah, itu bisa jadi bukti buat mereka. Nggak ada kok untuk karyawan kita dikasih buktinya. Tapi bisa juga kalau misalkan terbukti ada yang main curang di dalam, itu juga bisa kelihatan, yaitu karena adanya audit trail. Terus kalau dari benefit dari sisi eksekutif ya, eksekutif itu bos-bosnya ya, itu eksekutif itu bisa bos ataupun setingkat manajerial ke atasnya. Itu bisa melakukan analisis di sini ya, advanced analytic for business process management, individual performance and process level performance management, infrastructure and peak demand management. Ya, dari audit log ini ya, sebenarnya nanti bisa dilakukan analisis lagi karena kan kelihatan ya, semua bentuk aktivitas karena kelihatan, maka pihak manajemen bisa mendapatkan suatu kumpulan data ya, yang mungkin bisa membentuk pola sehingga bisa memberikan sebuah keputusan yang tepat gitu, membantu memberikan sebuah keputusan. Kemudian ada full control over user activity. Kemudian, if protected properly, every event can be used as evidence in legal proceeding. Internal fraud mitigation, insider will then be likely to attempt fraud since their log data is being tracked. Ya. Berarti nanti dari sisi manajemennya ya, yang melihat kalau misalkan ada internal fraud itu ya, mitigasinya gimana juga bisa dilakukan setelah mempelajari dari berbagai log tersebut. Nah, ini contoh turunannya ya. Jadi ada audit trail itu dibagi lagi bisa application spesifik. Contohnya misalkan nggak semua aplikasi mungkin yang dipasang audit trail, mungkin bisa karena waktu nggak cukup atau mungkin diprioritaskan yang lebih high risk dulu ya yang dilakukan audit trail gitu. Jadi nggak semuanya mungkin application spesifik. Jadi spesifik aja mungkin pembukuan transaksi, kemudian hal-hal yang menyangkut tentang biasanya menyangkut tentang ini ya, data-data yang sensitif ya, itu harus ada audit trail-nya. Terus database audit logs. Nah, ini ya database audit logs itu bukan yang ada di dalam database-nya aja ya, tapi juga si database-nya itu kapan nyalanya, kapan matinya, kapan errornya.
itu juga harus dilakukan loggingnya gitu. Bahkan ya kalau misalkan kita mengaktifkan, saya pernah kalau kita mau analisis ya kenapa website kita lemot banget ya, query-nya yang mana sih yang lemot gitu. Kan dalam satu aplikasi itu biasanya banyak ya, banyak query, misalkan query insert data, query-nya ini, kemudian select data. Nah, kalau select nih biasanya agak berat. Kenapa berat? Karena mungkin joinan dari beberapa table gitu. Nah, kalau kita mau tahu query mana yang berat, kita bisa ngaktifin yang namanya slow query ya. Slow query itu bisa diaktifkan, jadi kita bisa setting misalkan mana sih query yang butuh setidaknya waktu 5 detik baru selesai query, baru selesai proses. Nah, itu kita bisa tahu. Terus ada network logs. Network logs itu semacam apa namanya, paket data ya, paket data dari mana ke mana gitu. Biasanya nanti ditaruh lognya itu bisa di routernya gitu, di routernya yang aktif untuk melakukan logging. Kemudian ada OS logs. Nah, OS log ini secara default ya, kalau kita install Windows gitu misalkan, itu belum aktif biasanya. Kita harus ngaktifin dulu di Windows-nya ya, di mana kita minta di log dong gitu ya. Artinya ketika ada orang yang misalkan mau mengakses komputer kita gitu ya, terus salah masukin password itu akan kecatat jam berapa, salahnya jam berapa, berapa kali kesalahan kayak gitu. Di antaranya itu. Tapi cukup banyak sih yang bisa dicatat. Tergantung kita ngaktifin yang mana. Misalkan kita suka file hilang gitu ya, misalkan filenya tahu hilang. Ini kan saya taruh sini, biasanya kok tiba-tiba hilang sih gitu. Nah, itu kalau kita aktifin itu nanti keluar gitu. Data apa namanya kronologisnya file ini bisa aja dihapus oleh program atau dihapus oleh virus atau dihapus oleh siapa yang minjem laptop kita. Nah, itu bisa juga. Nah, itu nanti kelihatan dihapus. Oke, terus kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, ini ya. Application logs itu adalah various types of logs, debug, message, exception, stack trace, then useful for history review. Ya, jadi yang dibilang lognya ini bisa juga berupa pesan debug ya. Pesan debug itu kalau lagi ngoding gitu, terus baik itu error ataupun nggak error, itu kalau kita aktifkan debug kita bisa ngelihat sih. Jadi misalkan pertama dibuka proses A, kemudian setelah proses A akan dipanggil ke database ini ya, kayak gitu. Nah, kalau exception stack trace ini kalau lebih ke errornya biasanya. Kalau ada error, exception-nya apa sih gitu. Misalkan syntax error atau file not found. Nah, itu akan masuk di log application. Terus database logs ini yang tadi udah sempat saya singgung sedikit ya. Itu misalkan ada logout queries ya. Terus change data capture, change tracking functionality, audit trail functionality. Terus ada operating system logs yang tadi udah juga saya bilang ya, yang Windows tadi ya. Nggak cuma Windows sih. Kalau Linux bahkan biasanya secara default tuh udah mengaktifkan log sih. Ada di /var log biasanya. Terus akses log ini akses per user atau IP. Jadi kalau misalkan ada user yang masuk ke server, kemudian melakukan SSH gitu ya, itu harus dicatat IP-nya, tanggal sama IP. Nah, makanya di server kita itu sebelum kita memulai production ya, pastiin dulu. Yang pertama itu dipastiin jamnya dulu. Jamnya itu harus benar. Karena kalau jamnya nggak benar, lognya pasti juga jadi nggak benar. Jadi kita nggak tahu sebenarnya si orang ini login jam berapa sih, karena jam di server kita error gitu ya. Nah, itu harus dibenerin dulu. Nah, ini network logs itu ada di bagian router sama firewall activity. Kalau routers itu lebih ke mungkin misalkan IP sekian ngakses TCP berapa gitu ya. Nah, kalau firewall enggak, kalau firewall lebih ke misalkan IP sekian melakukan pencobaan penyerangan misalkan SQL injection atau cross-site script gitu. Nah, itu harus ada lognya. Nah, ini application specific audit trail, business relevant event, logged in text file or in separate database tables, allow history review.
Nah, kalau application spesifik tadi ya, itu biasanya yang berkaitan dengan bisnisnya gitu, bisnis prosesnya. Ya, itu boleh di logging bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk atau dalam bentuk database yang terpisah, sebaiknya terpisah. Nah, tapi ada rule terpentingnya ya, lognya itu nggak boleh diupdate, nggak boleh di delete, harus tetap nambah, nggak boleh ada perubahan ya. Kalau ada perubahan maka nggak ini ya nggak bisa dipakai lognya itu gitu. Syaratnya itu. Ini lebih lebih detail lagi. Kalau lebih detail lagi itu kayak gini. Pertama ini contohnya ya, ini contohnya itu aplikasi website standar ya. Nah, bagian ini web browser itu bagian dari si apa namanya end user atau kita lah, kita ngakses gitu ya, ngakses website misalkan detik deh, misalnya detik gitu ya, di mana kita misalkan mau komen. Pertama kita akan request proses ya, kemudian akan divalidasi di sisi web server, kemudian di sini kepecah ada record, ada initializing proses ya. Pertama divalidasi di sini nih. Biasanya kan kalau di mana, ini tergantung proses bisnis masing-masing aplikasi ya, ini bisa beda banget. Kalau di detik yang saya tahu, kalau orang komen itu nggak langsung muncul, tapi di apa namanya dimoderasi dulu sama si siapa ya, adminnya. Setelah dimoderasi komplit segala macam ya, ini sebelum dimoderasi sih dicek dulu ya dari sisi sebelum masuk ke dalam database, mungkin dicek dulu apakah ini berupa injeksi serangan atau bukan. Kalau bukan komplit, maka dia akan masuk ke dalam record dulu ya. Jadi di record ini akan disimpan. Setelah disimpan di database, maka dimasukin lagi ke dalam files log. Ini bisa database, bisa files, bisa ya dua itulah ya. Nah, nanti akan menjadi semacam audit log di sini gitu. Nanti setelah masuk audit log baru dikirim balik ke resultnya ke si usernya. Makanya ini selalu ada dan ini selalu terpisah. Ya, harus selalu terpisah. Nggak boleh ada hubungannya apapun gitu ya. Primary key kah atau apakah itu sebaiknya jangan. Karena kalau ada perubahan maka si audit trail ini akan ikut berubah gitu. Makanya nggak boleh ada foreign key ya. Nggak boleh ada foreign key. Kayak gitu. Nah, terus hasil audit itu apa? Hasil audit trail itu bisa berupa binary file. Binary file itu ukurannya biasanya nggak besar karena dia dikompres gitu ya. Dikompres atau dalam bentuk binary gitu ya, yang cuman bisa dibaca sama si aplikasi pembuat binary-nya gitu. Atau mungkin bisa juga setelah diekstrak. Yang kedua berupa text file. Kalau text file ini gampang ya, jadi berupa biasanya .log gitu ya. Misalkan di situ ada tulisannya tanggal sekian, user A lakukan akses ke halaman apa gitu ya. Kemudian insert apa. Nah, itu bisa langsung dibaca tanpa harus apa namanya dibuka oleh program tertentu ya, di decrypt gitu ya. Yang ketiga table. Table itu maksudnya ke database, table database. Nah, pasti di table database ini terpisah yang tadi saya bilang ya. Ini contohnya untuk yang model binary ya. Binary ini biasanya gini, .bin gini ya, bin gini biasanya. Nah, ini semuanya bentuknya tuh ya udah nggak bisa kebaca kalau kita baca secara misalkan saya nemu ada file log berupa .bin, terus saya coba buka di apa WordPad atau Notepad gitu ya. Nah, itu udah ngacak tuh, udah nggak bisa. Harus dibuka. Berarti ini karena ini dari MySQL, maka kemungkinan harus dibaca dari MySQL. Atau mungkin program pihak ketiga itu juga bisa gitu. Nah, ini ya file size-nya kecil-kecil sih. Mungkin ada yang besar, tapi nggak terlalu besar. Tapi kalau kalau dia nulisnya lebih nggak dikompres itu jauh lebih besar biasanya karena teks ya. Teks itu kan kalau dikompres jadinya kecil banget gitu. Nah, kalau ini contoh yang nggak dikompres, ini kelihatan ya. Misalkan ini ya tahun 2009, jam sekian, user SFTP Juna,
melakukan apa nih logout ya, logout di IP sekian, port sekian, tipenya ini biasanya tipe lognya tipe security, itu dia melakukan logout dan sukses gitu. Login juga di log apa dikasih tahu si Juna login lagi sukses. Terus ada lagi di sini kalau kita lihat ada data akses. Dia cobain ngakses ke /code audit config version.dat tapi failure ya. Itu juga di log lagi. Ya, kurang lebih semacam ini. Fungsinya ya itu ya, fungsinya nanti bisa untuk bantu investigasi atau bisa melihat history gitu. Kalau ini dalam bentuk table yang udah di ini ya, yang udah udah dibuatkan user interface-nya, jadi lebih gampang. Misalkan user Eric Fritz ya, ini request ID-nya sekian, ini udah otomatis dari programnya. Kemudian dia tuh ngapain? Dia tuh delete produk misalkan Vital Image Magic. Ini kapan dia ngerubah ya? Ini ya 10 menit yang lalu ya. Sebenarnya ini nggak boleh kayak gini sih, lebih bagus itu timestamp. Jadi timestamp kelihatan banget ya, tanggalnya sampai jam detiknya tuh harus kelihatan. Ini kalau kita lihat fungsi delete dicatat, fungsi create juga dicatat ya. Terus fungsi dari modifikasi juga dicatat ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan kah? Oke, belum ada ya. Selanjutnya ini ada real time audit. Jadi kurang lebih sebenarnya proses yang sama, semuanya sama-sama melakukan fungsi audit ya. Cuman kalau yang tadi itu naruh file dulu, kalau audit real time audit ini biasanya bentuknya itu lebih ke evaluasinya ya. Evaluasinya itu lebih secara real time gitu. Artinya apa? Artinya dari software ya, itu udah ditanam sebuah analisis, bisa itu berupa machine learning ya, machine learning ataupun yang biasa ya pattern gitu misalkan. Anggaplah misalkan ada stok barang misalkan ya, stok barang yang udah mau habis. Nah, kalau secara real time maka itu akan sangat membantu banget gitu untuk si user untuk melakukan transaksi lebih lanjut gitu, misalkan beli barangnya lagi buat nambahin stok. Nah, itu real time auditnya. Jadi lebih cepat gitu ya. Oke, terus kita akan masuk ke digital forensik. Nah, kalau forensik kan biasanya kita tahu itu ini ya, kalau di film-film detektif gitu ya. Misalkan ada contoh kasus pembunuhan gitu ya, ada kasus pembunuhan, terus ada detektif, terus melihat apa namanya ke TKP gitu ya, ngelihat si user si korban gitu ya, itu dilihat mungkin jatuhnya gimana, terus apa barang-barang di sekitarnya itu apa gitu ya. Nanti dari hasil investigasi itu akan dicoba untuk memberikan sebuah apa namanya fakta ya. Jadi sebenarnya nggak boleh memberikan kesimpulan, tapi memberikan fakta. Yang benar itu memberikan fakta aja. Karena kalau kesimpulan nanti jatuhnya bisa berupa opini gitu. Yang ada harus menampilkan fakta-faktanya. Nah, begitu juga di digital forensik gitu. Kalau misalkan apa namanya ada suatu kasus gitu, nah kasus itu harus dilakukan forensik, maka ahli forensiknya itu juga harus menjunjung tinggi ininya ya, etika profesinya, di mana dia nggak boleh merubah data, nggak boleh nambah data, nggak boleh berbohong, dia harus menulis apa yang ada, apa yang dia temukan gitu, nggak boleh dia menambahkan sebuah opini gitu.
Nah, kalau dari sisi terminologinya ya, digital forensik itu adalah penyelidikan dan pemulihan materi yang ditemukan di perangkat digital yang sering digunakan untuk investigasi kejahatan yang melibatkan teknologi gitu. Nah, seiring berkembangnya teknologi itu sebenarnya forensik digital itu juga makin berkembang ya. Jadi makin berkembang dan jadi banyak sub cabangnya gitu ya. Oke. Jadi kayak tadi misalkan ya, ini sub cabangnya ya ada banyak. Terus mengapa timbul ya? Mengapa timbul digital forensik gitu di dunia teknologi? Jadi pertama emang biasanya digunakan untuk menyelidiki berbagai macam kejahatan ya. Ini kejahatan kriminal cyber biasanya. Nah, yang pertama kali itu aplikasi praktis pertama dari forensik digital adalah itu digunakan pada tahun 1986 dan digunakan untuk menangkap hacker yang namanya Marcus Hess. Marcus Hess ini orang Jerman ya, orang Jerman di mana dia itu sering banget ngebobol militer Amerika, terus militer Eropa gitu ya. Nah, nanti itu tuh dijual datanya yang dia dapat itu dijual ke Soviet gitu. Dijual puluhan ribu dolar lah pada saat itu loh. Tahun itu udah gede banget ya. Informasinya sih ya banyak ya informasi tentang teknologi apa yang dikembangkan oleh negara itu, terus militernya gimana. Nah, itu dijual semuanya ke Soviet. Tapi dia bisa ketangkep dia. Bisa ketangkap karena caranya pun menarik juga sih cara nangkapnya ya. Cara nangkapnya itu karena dia hacker maka ditangkapnya juga harus sama hacker gitu. Nah, karena udah dilibatkan forensik ya, ngelakuin audit trail segala macam, akhirnya ada juga salah satu polisi cybernya ya, Amerika ya, nggak salah itu, saya kurang tahu sih, pokoknya kalau nggak US, Europe ya, itu dia cara nangkapnya itu dia kayak semacam bikin project gitulah, project militer. Fungsinya apa? Fungsinya biar si hacker Marcus Hess ini datang gitu, datang ke project itu ya. Datang tuh bukan datang secara fisik, tapi datang lewat ngehack lagi gitu. Nah, ketika datang itu project itu tuh dibuat seakan-akan besar gitu. Biar apa? Biar si Marcus Hess ini punya cukup banyak waktu buat melakukan transaksi datanya. Jadi lama tuh koneksinya. Nah, karena koneksinya itu lama, maka itu digunakanlah sama si polisinya itu untuk tracing keberadaannya dia gitu ya. Nah, dari situ barulah dia bisa tangkap. Nah, sejak itu lebih banyak aplikasi telah ditemukan untuk forensik digital. Contoh lain dari forensik digital itu eh, contoh lain dari fungsinya sebenarnya. Fungsi dari forensik digital itu untuk apa namanya untuk membantu kasus-kasus cyberbullying dan cyberstalking. Kemudian masalah dengan pelanggaran hak cipta. Nah, pelanggaran hak cipta ini itu sebenarnya juga bisa di-tracking lagi. Anggaplah misalkan si A sama B lagi ini ya, lagi berseteru tentang hak cipta misalkan apa namanya gambar lah misalkan, gambar yang dibuat di dalam apa namanya komputer. Dua-duanya menggambar di komputer misalkan. Nah, si A bilang saya dulu kok yang gambar ini, dia nih yang apa namanya plagiat. Nah, si B juga bilangnya enggak, saya lebih lama malah dari tanggal itu gitu untuk buatnya. Nah, buat ngeceknya gimana? Ngeceknya ya balik lagi dari digital forensik. Kalau dari digital forensik nanti akan kelihatan sebenarnya pertama kali file ini tuh diedit tanggal berapa gitu ya. Nah, itu baru bisa membantu. Kemudian kejahatan dunia maya melibatkan penjualan barang-barang ilegal seperti obat-obatan dan nomor kartu kredit. Kemudian perang cyber dan terorisme cyber. Ya, biasanya gini ya, kalau misalkan ada seseorang ditangkap karena diduga gitu ya, diduga melakukan baik itu penjualan barang ilegal ataupun penipuan kartu kredit,
itu semuanya nanti akan disita gitu. Semuanya akan disita. Komputernya, handphonenya itu akan disita ya. Jadi nanti baru dilakukan sebuah investigasi digital forensik gitu. Buat mendukung bukti-bukti bahwa ya dia nggak bisa berkelit lagi gitu ya, karena ada buktinya. Nah ini teman-teman coba cari dulu ya di googling aja. Jadi coba cari macam-macam turunan atau subcabang ya dari digital forensik dan jelaskan dengan singkat masing-masing turunan tersebut gitu ya. Tuliskan jawaban di sini aja di biasa ya di dalam chat Zoom. Tuh. Saya kasih satu contoh deh ya. Turunan dari digital forensik itu ada misalkan mobile app di mobile app forensik, artinya forensik yang menyasar atau diperuntukkan untuk gadget gitu ya, untuk handphone atau tablet gitu ya. Nah, itu salah satu turunannya. Tapi sebenarnya ada berbagai macam sih gitu. Nah, silakan di googling dulu, nanti ditulis di chatting ya. Oke.
Ya udah ya, coba saya lihat. Oke. Dari Firly. Network forensik atau forensik jaringan adalah cabang dari forensik digital yang berkaitan dengan pemantauan dan analisis lalu lintas jaringan komputer untuk tujuan pengumpulan informasi bukti hukum atau deteksi intrusi. Dari Mas Aru, analisis data forensik, cabang forensik digital. Menguji data terstruktur dengan tujuan untuk menemukan dan menganalisis pola kegiatan penipuan yang dihasilkan dari kejahatan keuangan. Ya, Nana banyak ya. Antologi forensik identifikasi menggunakan gigi. Oh, ini forensik ini ya. Kalau ini forensik kedokteran ya. Oke. Nana mau jadi dokter kayaknya ya. Nah, ini dia. Ini cabang-cabangnya nih ya. Cabang-cabangnya ada komputer forensik. Kalau ini jelas dari komputernya yang mau dilakukan audit. Terus mobile device yang tadi sudah saya sebutin ya, mobile device forensik digunakan untuk penyelidikan dan pemulihan bukti digital dari perangkat seluler berurusan dengan catatan telepon, catatan teks, dan lokasi GPS. Terus ada network forensik digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan komputer, biasanya dicegat pada tingkat paket. Terus ada data analisis forensik, tadi ya Mas Aru ya, kalau network tadi Firly ya. Itu bertujuan untuk menemukan dan menganalisis pola kejahatan penipuan, biasanya kejahatan keuangan. Terus database forensik digunakan untuk mempelajari database dan metadatanya. Ya, ini sebenarnya kalau kita perhatikan sebenarnya ngelihat dari skopnya aja ya. Kalau misalnya komputer ya gampangnya jadi komputer forensik. Kemudian kalau misalkan untuk gadget ya mobile device gitu ya. Tapi semuanya itu perlakuannya beda-beda sih, pengerjaannya beda-beda, tapi mungkin ininya sama, metodenya atau proseduralnya biasanya sama. Yang membedakan tekniknya yang berbeda. Karena ada gambar miring ini ya. Ini ada gambar handphone gitu ya, dimasukin ke dalam kantong gitu ya. Nah, ini ada yang tahu nih kantong apa nih? Ini tuh namanya Faraday bag. Faraday bag, di mana setiap handphone yang dimasukin ke sini, walaupun semuanya diaktifin ya, mau itu apa internetnya, kemudian wifi-nya, bluetooth-nya itu nggak bakal bisa keluar dari sini, nggak bisa bakal keluar dari si kantongnya gitu. Tujuannya apa? Nanti tujuannya ya, sambil saya jelasin nanti di slide berikutnya ya. Jadi prosedur forensik yang digunakan antara lain adalah membuat kopi dari keseluruhan log data, file dan lain-lain yang dianggap perlu pada suatu media yang terpisah. Yang kedua, membuat kopi secara matematis, kemudian dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang dikerjakan. Oke, yang pertama membuat kopi ya. Jadi di copy, jadi baik misalkan itu dari hard disk atau dari apa namanya dari mobile device ya atau gadget gitu ya. Nah, itu di copy dulu. Yang di copy itu ya keseluruhan ya, bukan cuman storage-nya ya, apa misalkan SSD-nya atau apa SD card gitu ya, bukan, tapi keseluruhannya. Seluruhnya di-copy dalam bentuk satu file ya, biasanya .image gitu ya, .img gitu. Terus baru yang itu nanti akan digunakan untuk melakukan forensik. Jadi forensik itu nggak boleh dilakukan di barang bukti. Nah, barang buktinya itu biar nggak berubah datanya ya, itu harus steril. Nah, sterilnya gimana? Sterilnya ya tadi, dimasukin ke dalam kantong ini, Faraday kantong ini ya, kantong Faraday namanya. Kalau udah masuk sini, itu nggak bakal bisa keluar dan nggak ada yang bisa masuk gitu. Dia akan selalu tetap datanya di situ. Jadi nggak ada yang bisa dihapus, nggak bisa di-remote. Misalkan, oh udah ketangkap sama polisi gitu ya, mau saya hapus lah, saya remote dari luar biar ke wipe semua datanya. Kan memungkinkan banget tuh.
Ya, kalau di iPhone kan ada iPhone apa namanya? iPhone Finder ya, atau apa saya lupa sih namanya. Jadi di mana kita bisa tracking iPhone kita di mana, terus bisa kita hapus. Sama Find juga My sih di iPhone. Android. Ya, Find My iPhone. Find My iPhone. Nah, iya betul. Nah, terus kalau di Android juga ada tuh setahu saya ya. Find My Device, Pak. Apa? Find My Device, Pak. Find My Device. Oh, bedanya Find My iPhone satu Find My Device ya. Makasih Mas Abah. Ya, di situ fungsi dari si ini nih, si Faraday-nya buat diisolasi, benar-benar diisolasi. Nggak boleh diapa-apain. Kenapa nggak dimatiin? Pastinya ntar ada pertanyaan ya. Kenapa nggak dimatiin? Nah, dimatiin pun itu bisa merubah data yang di dalamnya gitu. Nah, makanya nggak boleh dimatiin. Semua barang bukti nggak boleh dimatiin. Ya, dicas aja juga sebenarnya nggak boleh gitu. Dicas itu pun kalau misalkan emang butuh banget ya, butuh banget karena diambil dulu datanya, kemudian baterai tinggal dikit, maka boleh dicas. Tapi kalau misalkan apa namanya masih banyak ya, itu nggak boleh dicas, nggak boleh diapa-apain. Intinya nggak boleh ada interferensi gitu. Tujuannya buat apa, Pak? Tujuannya itu biar kalau kita mau forensik itu kan data-data yang diambil itu harus ya sesuai keadaan saat itu gitu. Nggak boleh ada. Jadi gini, Pak, saya boleh cerita sedikit ya, Pak. Jadi kemarin tuh ada case seperti ini, Pak. Ada orang HP-nya itu jatuh. HP orang saya kan suruh untuk buka Find My Device tuh di HP saya. Ternyata ada yang ngambil. Itu udah sampai Pancoran, tiba-tiba sampai ke Jakarta Barat. Saya pikir kok kenapa nggak kenapa nggak dimatiin gitu. Akhirnya saya secure kan, kenapa nggak dimatiin padahal terus juga nggak nggak dicas juga gitu. Saya coba calling juga nggak direspon juga, tapi saya coba ringing itu tuh ada respon di situ. Ada ring gitu, ada dia tuh matiin HP-nya itu gitu. Makanya saya ngomong kayak gini, Denny sebenarnya niat nyuri atau niat nyuri atau dia tuh pengen ngembaliin gitu. Mungkin satu dan lain hal. Makanya saya mungkin kayak gini ya, kenapa nggak dimatiin kalau seandainya dia niat nyuri, Pak, gitu. Saya pikirnya gitu sih, Pak. Iya, ya kemungkinan kebetulan aja kali. Jadi ada HP jatuh, ya orang itu mungkin nggak niat nyuri ya, tapi ya udah ambil aja dulu deh gitu. Mungkin dia mikir-mikir gitu, ini mau gue pakai apa mau jual apa mau dibalikin gitu kali. Enggak, soalnya saya kan ini, Pak, saya langsung hubungin tuh dia nggak respon sama sekali, Pak. Di reject ya? Apa didiemin aja? Didiemin aja sih. Kalau yang di WA itu didiemin sama dia. Soalnya kan sama owner HP-nya nih, HP-nya yang punya owner ini sama saya tuh berdua lah pokoknya. Saya ada saya sama HP ownernya. Kenapa nggak kalau seandainya dia tuh nggak niat nyuri, harusnya direspon gitu. Tapi kalau seandainya saya udah secure nih, Pak, secure device nih, tapi saya telepon lewat WA itu bisa masuk nggak sih, Pak? Bisa ya? Tunggu deh, secure wipe ya, wipe atau secure apa? Yang ada di Find My Device sih, Pak. Secure device ya. Ya nggak tahu ya, secure-nya itu ngapain aja sih? Kalau misalkan secure-nya itu misalkan encrypt data ya, atau kalau cuma encrypt data ya berarti aplikasi masih jalan Mas biasanya gitu. Kalau cuma encrypt ya. Tapi kalau udah wipe gitu, wipe data, harusnya itu udah kayak reset factory jatuhnya. Oh enggak. Berarti ini aja, berarti protect aplikasi berarti ya. Protect data. Protect data aja. Berarti masih bisa dipanggil dong. Masih itu tuh bisa. itu sama dia tuh nggak direspon, Pak. Padahal keadaan HP-nya itu masih hidup dan dia tuh HP-nya tuh ininya tuh tinggal dikit baterainya, tinggal 12%, tinggal 13% gitu. Dan nggak dicas juga. Dan nggak dicas juga, Pak, sama dia, dan nggak dimatiin juga. Ya itu sih mungkin ya nggak tahu ya. Ya orang-orang sih beda. Mungkin ya emang bukan pencuri asli ya. Kalau pencuri asli kan udah hafal banget lah. Pasti begitu dapat buang SIM card gitu kan. Dimatiin juga HP-nya. Iya, pasti kayak gitu dimatiin biar nggak bisa dapat koneksi WiFi terus di tracking gitu. Nah mungkin ini sih orang mungkin ya dia ngambil ya karena ada kesempatan aja, karena ngelihat aja gitu. Cuman dia nggak mau balikin juga gitu.
Terus akhirnya gimana? Nggak disamperin nggak? Eh, soalnya kan lumayan tadinya Oh ya. tuh agak jauh di Jakarta Barat. Nggak terlalu jauh juga sih, Pak. Cuman gimana ya? Soalnya kan Lokasi. dia lokasinya tuh nggak terlalu juga jauh juga. Tapi yang terakhir tuh dia akhirnya yang ngambil HP ini tuh dia pindah posisi, Pak. Oh iya iya. Setelah saya ringing gitu, dia pindah posisi. Tapi tempatnya udah pas banget. Dia tuh stay di situ, di tempat itu. Udah ketahuan ya. Nah, Karena udah ketahuan. lama di sana gitu kan, mungkin malamnya di situ tidur sampai pagi gitu ya. Oh iya iya iya. Iya kalau di luar negeri sih Ada sama kayak gini nggak, Pak? kayak saya pernah baca sih, tapi kasus di luar negeri ya. Kalau kasus di luar itu kita bisa minta ditemenin sama polisi, nggak tahu ya kalau di sini ya saya nggak tahu deh. Nah, kalau sama polisi ditemenin tuh sampai di sana gitu, terus nanti tinggal pembuktian aja sih, pembuktian sama si apa malingnya gitu. Kalau emang punya handphonemu buktiin apa, misalkan ada gambar apa gitu loh. Ya, kayak gitu ntar ya pasti jatuhnya bisa balik lagi gitu. Kalau di Indonesia saya nggak tahu apa biasanya ribet nih kalau kita bikin laporan hilang dulu lah apalah gitu ya. Gitu sih. Nah, tapi saya pernah baca juga ada yang menarik kalau kalau ini emang sengaja ya. Jadi emang dia itu pekerjaannya tuh IT security gitu ya. Terus dia punya handphone, sengaja dia beli handphone kosong, terus dia install tracker gitu, tapi installnya dia jago, installnya itu walaupun di reset factory itu tetap balik lagi, jadi tetap bisa di tracking, baik itu foto bisa dari ketikannya, terus kameranya gitu ya, itu bisa dilihat semua screenshot screenshot HP-nya itu bisa dikirim lagi. Nah itu dia iseng, dia coba taruh di terminal gitu ya itu lama sih nggak ada yang ngambil kan terus akhirnya ada yang ngambil nah ternyata diikutin terus kan apa namanya perkembangan datanya itu ternyata yang ngambil itu ini apa salah satu pengedar narkoba gitulah dan dia tahu sehariannya sampai apal gitu si orang ini jam ini ke sini gitu Oh, ini pakai Google Timeline ya? itu dia cukup ya dia sih ngelihat ngelihat biasa aja dia sampai tahu aja gitu kesehariannya ngapain jadi kayak akrab gitu padahal nggak pernah ketemu dia bilang cuman nggak dilaporin sih itu cuman buat social experience dia doang gitu kayak gitu sih nah itu Berarti yang dipakai HP biasa ya, bukan HP HP mahal. bukan HP Android aja nah itulah makanya kenapa kita mesti hati-hati banget sih kalau nginstal sesuatu tuh karena selama kita ngasih perizinan ya di Android itu ya udah pasti kita bisa di tracking sih apapun itu GPS diaktifin, foto diaktifin tanpa kita tahu itu udah gampang banget gitu. Oke, terima kasih Mas Aba sharing-sharingnya ya. Makasih banyak. Ya. Nah, itu nggak susah sih sebenarnya kalau tracking handphone ya. Makanya ada kan beberapa aplikasi yang tapi nggak mungkin ada di Play Store karena pasti ditolak. Ya, itu biasanya trackingnya itu buat anaknya gitu. Buat anaknya ke sekolah kan bawa handphone, nah, biar bisa di tracking gitu. Nah itu boleh ya. Itu karena ya alasan keluarga ya, bukan untuk mengintai siapa pacar gitu misalnya. Nah itu nggak boleh tuh kayak gitu. Nah ini ya balik lagi. Jadi tadi pas menggunakan prosedur forensik ya, setelah di copy ya, itu membuat copy secara matematis ini maksudnya adalah bentuk hash. Hash itu yang saya kayaknya pernah jelasin ya. Jadi file yang udah dijadiin satu gitu ya keseluruhannya dalam OS-nya ada, storage-nya ada dijadiin satu. Nah itu ditandain hash-nya. Hash-nya itu pernah ID lah. Jadi kalau misalkan itu diganti sama seseorang, itu pasti berubah hash-nya nggak mungkin bisa sama kayak hash yang lama gitu. Nah, makanya butuh pengkodian algoritma secara matematis gitu. Kemudian dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang dikerjakan ya. Ini mesti ditulis nih kronologisnya, misalkan tanggal sekian
ngambil barang bukti, kemudian lakukan copy dengan tools apa, jam berapa, selesai jam berapa gitu ya, kondisinya bagaimana. Nah, itu semua harus didokumentasikan. Dan ingat, nggak boleh nambahin kata-kata opini ya, kayak sepertinya user melakukan bla bla bla, itu nggak boleh. Tapi harus fakta, misalkan user melakukan panggilan telepon jam sekian-sekian ke siapa, nah itu fakta. Nah, kalau bukti yang bisa dipakai itu bisa berbentuk hard disk, SS atau SSD ya, atau removable disk. Removable disk itu USB, terus floppy disk ya, kalau orang jadul dulu ya, zaman dahulu tuh pakai apa namanya tuh, disket gitu. Terus network system. Nah, kalau misalkan apa namanya ada yang suka nonton film-film hacker gitu ya, mereka itu buat ngilangin jejaknya, biasanya itu hard disk itu bukannya dihapus, bukan cuma dihapus ya, dihapus iya, tapi bisa dibalikin. Tapi sampai di microwave ya. Jadi kalahnya itu sebenarnya dari physical, mau itu dibakar atau di microwave ya. Di microwave nanti nggak bisa balik gitu. Cuman kemarin saya sempat ketemuan sama orang Singapura ya, dia nawarin, jadi dia punya jasa gitu, dia bisa membalikan event gadgetnya itu kebakar katanya. Walaupun kebakar, dia bisa betulin chipnya, yang dimana nanti bisa dia baca lagi gitu isinya. Cuman saya belum lihat sih ya, dia ceritanya sih gitu. Oke, kita sekarang coba sedikit ini ya, demo lah. Saya mau ngedemoin tools forensik sebentar. Saya stop share dulu. Nah, foto-foto yang ada di handphone kita itu masih bisa memungkinkan untuk balik loh ya. Jadi hati-hati kalau misalkan kita nyimpen foto-foto yang sensitif gitu ya. Itu terus kita mau repair gitu, misalkan kita mau repair handphone kita gitu ya ke tukang apa? Tukang servis gitu ya. Nah, kalau tukang servisnya kredibel gitu ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan tukang servisnya iseng-iseng gitu buat ngebalikin data, nah itu bahaya. Kalau mau servis ya diambil aja ininya, SD card-nya diambil gitu. Karena memungkinkan untuk bisa dibalikin datanya. Misalkan foto KTP kita, foto kakak kita gitu kan, itu sensitif ya. Ini kelihatan nggak ya? Ini saya mengakses ke laptop saya satunya soalnya. Software-nya namanya Autopsy. Iya, udah kelihatan belum ya? Sudah. Udah ya. Saya belum pernah nge-share kayak gini soalnya, nge-share apa AnyDesk ya. Ini kan semacam team viewer gitu. Oke. Forensik ya. Boleh. Nah, kalau autopsi ini aplikasi forensik buat buat ngebaca lah ya, buat ngebaca apa namanya partisi harddisk bisa, atau harddisk penuh juga bisa ya. Tapi biasanya kan di partisi ya. Nah, ini udah saya import ya, import harddisknya. Ceritanya kita tuh udah punya apa namanya kopian harddisk seseorang gitu. Nah, terus kita mau melakukan otopsi, forensik gitu ya.
Yang pertama kita bisa lihat dari sini dulu ya. Ini filenya. Oke. Ini source filenya, terus kita bisa lihat metadatanya. Nah, ini yang saya bilang hash tadi. Hash itu bisa berupa MD5, SHA-1, atau SHA-256. Nah, ini. Ini kalau nanti beda sama file kopian satunya lagi, oh berarti udah ada modifikasi, dan itu nggak berlaku biasanya, udah nggak boleh. Terus, oke. Kita masuk ke data sources di sini ya. Nah, dari harddisknya ini dibagi menjadi 3 partisi nih, kelihatan ya, ada volume 1, ada volume 2, ada volume 3. Dia pakai Windows 95 FAT32 tipe partisinya. Nah, di sini kita bisa, kalau kalau rajin itu secara apa namanya? Secara manual itu dilihatin satu-satu kayak gini nih. Tapi kalau mau udah yang apa ya, udah pinter si otopsinya, kita bisa langsung masuk ke bagian sini, freeze aja. Bentar. Misalkan saya mau lihat, oke, di sini ya, deleted file. Ini file-file yang udah di-delete, apa aja sih? Ya, ini bisa kelihatan nih udah ke-delete nih, tapi tetap bisa dibalikin sama si otopsi ya. Walaupun mungkin bentuknya udah nggak bagus. Tapi masih bisa dibalikin. Terus file type by extension. Nah, kalau ini dikategorin setiap extensionnya di dalam harddisknya itu ada apa aja sih? Ada image misalkan, jumlahnya ada 600-an. Ya. Terus ada video, ada audio, ada database. Coba kita lihat database.db ya. Nah, ini ya. Nah, terus yang dicatat apa aja gitu. Kita mau tahu nih orang nyembunyiin sesuatu nggak sih gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat di sini nih. Di extracted content, di sini ada active metadata sama extension mismatch detected. Nah, yang paling gampang, kita bisa lihat di sini nih, extension mismatch detection gitu ya. Misalkan di sini ada objeknya ya. Nah, ini nggak kelihatan nih masih. Sebentar. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat, misalkan harusnya itu adalah filenya disimpan dalam misalkan doc gitu ya, tapi ternyata itu adalah bukan dokumen, tapi adalah gambar image gitu ya, itu bisa juga. Itu di sini nggak ada ya, saya coba cari kasus yang lain. Coba saya buka case yang lain. Forensik partisi. Nah, ini ya contohnya nih. Ini namanya file 2.dat ya, tapi pas dibuka ternyata dia itu adalah image sebenarnya. Jadi bukan file system ya, .dat kan biasa file system. Ternyata ini adalah gambar yang disimpan, extensionnya diganti sama dia nih. Jadi .dll kah atau .dat gitu ya. Oke. Ini contohnya. Oke. Sebenarnya tantangannya ini sih suruh nyari file 1 sampai berapa gitu ya, saya lupa ya. Dan ternyata semua file gambarnya nggak berbentuk gambar. Ada yang diumpetin kayak tadi nih ya, dari .dot sama .dll kayak gitu. Nah, itu yang harus dimasukin ke dalam reportnya nanti. Jadi reportnya nanti isinya, sebentar bisa dibuka nggak ini ya.
Nah, kayak gini ya. Mismatch detected. Nah, ini ada 2 file. Case summary-nya. Tapi ini baru dari sisi dari tools ya. Kita harus buat secara manual lagi gitu, yang jauh lebih lengkap sih dari toolsnya. Karena kan dia nggak bisa bikin ini ya, bikin apa kronologi nggak bisa, skenario juga nggak bisa. Gitu. Ya. Deleted files. Nah ini coba. Nah ini file-file yang udah ke delete kan. Ini bisa dibalikin lagi sama dia nih. Sama si otopsi ini masih bisa dibalikin. Masih bisa ya. Secara garis besar kayak gitu ya, kurang lebih kita akan melihat berapa banyak file dengan kategori tertentu, terus misalkan dokumen ada berapa, apa aja, terus adakah file yang dihapus, kalau file yang dihapus itu apa aja, tampilkan, tuliskan, terus adakah file yang disembunyikannya itu dalam bentuk misalkan pergantian extension gitu ya, itu juga. Cuma sebenarnya kayak gini tuh tergantung dari si ininya ya, si korban ya. Kalau korban yang nggak melek IP sih pasti ketahuan, apapun yang dia lakukan pasti ketahuan. Tapi kalau misalkan dia itu hacker gitu ya, itu menyembunyiinnya pasti jauh lebih pinter ya, di encrypt lah gitu ya, atau mungkin di steganografi gitu, itu juga bisa. Kalau steganografi itu biasanya menyisipkan rahasia itu di dalam suatu gambar, bisa juga ke audio, bisa juga ke video. Jadi kalau dibuka ya gambar biasa aja, tapi kalau misalkan gambar itu dibuka dengan tools atau algoritma tertentu, maka dia bisa ngeluarin yang namanya pesannya gitu. Kayak gitu. Cuman kalau kita sebagai IT forensiknya, yang melakukan forensik ya kita menemukan apa yang kita dapat aja gitu. Ya, ada file arsip, file ke delete, invalid file, kayak gitu. SEUS ya SEUS juga bisa buat data recovery. Berbayar kan itu kalau nggak salah ya Mas ya, Mas Nanda. Apa ada free-nya? SEUS. Kalau ini kita ngelihat dari recycle bin ya. Ada apa aja? Stop.ini info 2. Nah, kayak gitu. Nah, free teknisi sumber hidup, wah keren. Bisa apa aja tuh Mas? Bisa ini nggak? Bisa apa namanya? SSD bisa ya? SD card berarti bisa juga ya? Flash disk gitu ya? SEUS ya? Apa cuman hard disk doang? Nah, kalau misalkan saya juga pernah baca nih. Jadi hacker itu ya, maling itu juga ngupgrade security-nya ya. Ini yang saya bilang, mungkin saya udah pernah cerita kayaknya ya, Exif metadata online. Jimpel. Nah ini ya, dari sebuah foto itu sebenarnya kita bisa menyimpulkan, bukan menyimpulkan, kita bisa mengetahui banyak hal sih. Ya, contohnya misalkan saya mau ambil foto apa ya? Coba deh dari berita Tangerang Selatan Kota.
Oke, misalkan saya mau ambil foto ini deh. Copy image address. Apalagi kalau foto-foto sekarang ya, foto-foto di Android kita kan sekarang defaultnya biasanya itu udah aktif geolocation-nya. Jadi kita bisa ngeliat lokasi dari foto orang gitu ya. Jadi kalau orang bilang lagi liburan nih di sini gitu, kita cek sendiri, oh ternyata enggak, bohong, ternyata cuma editan misalkan. Sorry, we can upload remote. Waduh, lagi jelek ya. Oke, saya coba stop share dulu. Saya coba pindah ke Chrome. Gedean ya. Yang lain deh. Kita Ya, jadi EXIF ini tuh buat mengekstraksi data-data yang ada di dalam suatu image, bisa berupa, ini udah dikompres nih, bisa berupa ini ya. Pertama MIME type-nya kelihatan, image JPG, lokasinya dia nggak bisa dapat, terus udah diedit apa belum itu biasanya ada. Nah, ini nggak kelihatan nih. Nah, ini modify date-nya kelihatan ya, kapan diuploadnya jam 5:30 tadi ya. Kemungkinan ini di create-nya atau di editnya itu jam 5:30 tanggal 22 sekarang berarti ya. Terus kurang bagus nih ya, sedikit soalnya. Biasanya kelihatan kalau misalkan diedit pakai Photoshop itu bisa kelihatan. Terus diambil pakai kamera apa itu juga bisa kelihatan. Tapi mungkin karena Detik udah ini ya, udah semuanya udah di strip ya, stripping gitu. Jadi metadatanya tuh dikosongin gitu. Jadinya nggak kelihatan. Sayang nih, nggak bisa yang ini. Oh, ini lebih udah kompresian semua. Nah, ini ya, ini udah dipakein software yang namanya ini ya, IGG JPEG. Kemungkinan ini ketika si wartawan yang upload gitu ke dalam web, terus sama si webnya itu ada di fungsi resize, ada fungsi nurunin kualitas gitu ya. Nah, library-nya ini namanya, itu bisa dilihat. Ini kenapa jamnya hampir sama semua ya? Wartawan keluarnya jamnya sama semua. Oke. Atau ada yang punya gambar mungkin?
Kota coba. Biasanya kan situs-situs pemerintah nih males ya pakai reses nih. Makanya saya nyarinya yang .go.id. Copy image address. Oh, ini juga udah cut ya. Nggak bisa. Oke, pokoknya gitu ya. Intinya tuh forensik itu kita mengambil properti ya, properti dari suatu aset atau suatu data. Jadi kayak image kita bisa lihat jam kapan dibuat, kapan diedit gitu ya. Terus digunakan dipakai motonya pakai device apa, itu harusnya kelihatan ya kalau selama belum di strip. Ini mungkin udah di stripping sama aplikasinya. Terus bisa ngelihat lokasi juga kalau diaktifkan dari si device-nya. Kalau di Android biasanya udah aktif tuh location-nya ya. Itu termasuk dalam forensik image ya. Gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada saya absen aja. Aulia ada? Firly ada ya, Firly. Intan Ratnasari ada? Hadir, Pak. Terus Kamala izin ya. Muhammad Fahmi ada? Hadir, Pak. Ya. Muhammad Raihan? Novita Sari? Wulandari ada? Hadir, Pak. Ada. Aulia nggak hadir ya? Mas Aru ada ya. Mas Nana ada. Mas Aldo ada? Ronaldo Saldo Iman izin Pak. Dia ke izin. dokter gigi. Dokter gigi. Oh, tambah ada. Nah, Pak izin bertanya, biasa kan cyber forensik alatnya mahal ya, kayak Celebrate. Ya, emang benar mahal. Makanya pekerjaannya pun juga mahal gitu. Jadi kalau saya perhatikan ya, di dunia cyber gitu ya, IT security itu biasanya emang paling mahal tuh forensik ini sih. Forensik ini tuh per harinya aja tuh bisa, mereka bisa sampai 10 juta gitu ya, satu orang. Satu hari loh ya. Tuh, padahal pengerjaannya itu bisa lumayan lama. Gitu. Terus kalau alatnya, iya alatnya emang mahal. Alatnya kemungkinan besar emang punya dari perusahaannya gitu. Kalau kayak kita baru mau coba ya kita bisanya cuma pakai yang free dulu gitu. Tapi kalau kita udah masuk ke perusahaan ya kita bisa pakai alatnya gitu. Gitu Mas Nanda. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Bapak maaf, Hmm? ini materinya di upload di e-learning nggak Pak? Ya, nanti semuanya saya upload. Nanti saya upload. Yang kemarin-kemarin juga belum saya upload ya, sorry.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Oke, terima kasih semuanya udah hadir. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat ya. Terutama yang emang suka sama security gitu ya. Saya rasa cukup bagus sih prospek dari forensik ini gitu. Kalau mau mulai apa namanya ke arah sana, sebaiknya belajarnya dari sekarang lah. Cobain, udah banyak sih kursus-kursus yang gratisan gitu ya tentang forensik, itu udah banyak. Atau di YouTube juga udah banyak. Toolsnya juga udah banyak yang bisa dipakai gitu ya. Mau di Windows, mau di Linux, itu bisa kalian coba. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama.